Halo, ketemu lagi di konten movie Storyline setelah hampir 1 bulan gak upload. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul 50-50. Semoga cara saya bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Adam yang pada pagi itu dijemput oleh sahabat sejatinya yang bernama Kyle. Sebelum pergi bekerja, mereka berdua singgah ke sebuah kafe untuk membeli kopi. Saat mengantri, Adam mengeluhkan tulang belakangnya yang sakit, gak tahu kenapa. Di kesempatan itu juga, Kyle bertanya tentang kehidupan Adam bersama Rachel, pacarnya. Menurut Kyle, Adam terlalu jadi cowok yang baik. Menurut Kyle, banyak hal yang Adam korbankan ketika dia mengencani seorang cewek tanpa dia memikirkan kesenangannya sendiri. Mereka berdua pun datang ke kantor dengan keadaan telat. Di lain waktu, Adam pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi terkait sakit tulang belakang yang dia derita dan menurut dokter, di sepanjang tulang belakangnya Adam, ada tumor ganas yang tumbuh. Mendengarkan hal itu, Adam kaget. Karena selama ini dia punya gaya hidup sehat, dia nggak merokok, dia nggak minum, dan sebagainya. Tapi menurut dokter, kanker yang dialami oleh Adam adalah akibat mutasi gen yang amat langka. Dokter pun menyarankan sebelum operasi, mungkin tumor itu bisa diperkecil dengan kemoterapi. Adam pun masih nggak percaya dengan apa yang dia dengar. Kemudian dokter menyarankan jika Adam perlu teman untuk berbicara, dia bisa berkomunikasi dengan psikolog di rumah sakit itu. Hari yang berat itu pun seketika mengubah hidup Adam. Dia pun meriset sendiri penyakitnya di internet dan didapatlah informasi kalau tingkat kesembuhannya cuma 50-50. Di rumah, dia pun menceritakan ini kepada Rachel, pacarnya yang udah tinggal serumah. Untungnya, karena kondisi ini, Rachel nggak meninggalkan Adam. Of course, dia juga menceritakan ini kepada Kyle. Awalnya Kyle juga frustasi mendengarnya. Tapi ketika Adam berkata kalau peluangnya untuk sembuh adalah 50-50, Kyle pun berubah. Dia bilang, wow, ternyata masih mendingan dari yang aku pikirkan. Banyak orang muda yang bisa mengalahkan kanker. Kalau kau main judi itu adalah peluang terbaik, kata Kyle. Sebuah motivasi yang gak biasa dari sahabatnya sendiri. 2 hari setelahnya, Adam pun kemudian mengundang orang tuanya ke rumah untuk membicarakan hal ini. Ayah Adam terkena Alzheimer atau pikun, jadi dia hanya akan mengatakan masalah kankernya pada sang ibu. Awalnya berat untuk Adam mengatakan hal itu, sampai akhirnya dia mengatakan tentang kondisinya, sang ibu pun panik dan sedih. Iyalah, ibu mana yang gak sedih mendengar kemungkinan anaknya meninggal dunia duluan daripada dirinya. Sesuai saran dokter yang kemarin, Adam pun pergi menemui psikolog rumah sakit untuk kesehatan mentalnya setelah mendapatkan kabar tentang penyakitnya. Adam pun bertemu dengan Katie, seorang cewek berumur 24 tahun yang sebenarnya belum menjadi dokter. Katie adalah calon dokter yang lagi magang di rumah sakit itu, dan Adam adalah pasien ketiganya. Katie mencoba untuk menyimpulkan keadaan Adam yang mengalami syok dan tegang, tapi sebaliknya Adam merasa rileks dan baik-baik aja. Hal itu membuat suasana di ruangan itu jadi awkward. Di rumahnya, Rachel memberikan kejutan kepada Adam berupa seekor anjing bernama Skeletor karena menurutnya anjing membantu proses penyembuhan. Adam sebenarnya nggak suka karena anjing itu udah tua banget. Tapi ketika Rachel berkata kalau besok dia akan mengembalikan anjing itu ke tempat penampungan, Adam pun berubah pikiran untuk menerima Skeletor di rumahnya. Keesokan harinya, Rachel mengantar Adam untuk kemoterapi pertamanya. Tapi Rachel nggak mau ikut ke dalam sana dan lebih memilih untuk menunggu di mobil. Adam pun setuju dan pergi ke sesi kemoterapinya sendirian. Selama kemoterapi, Adam menjalin pertemanan dengan 2 pasien lainnya yang bernama Mitch dan Alan. Adam ditawari kue yang di dalamnya mengandung ganja. Awalnya Adam menolak, tapi karena dipaksa, akhirnya dia pun memakannya. Sepulang dari sesi kemoterapi, Adam mentertawakan segala hal yang dia lihat, efek dari kue ganja tadi. Karena hal itu juga, ketika malam hari, Adam terbangun dan muntah-muntah. Dia sampai membangunkan Rachel, tapi nggak melakukan apa-apa selain bertanya. Di sesi terapi selanjutnya dengan Katie, Adam mengatakan kalau dia mengalami sakit kepala yang parah banget. Di sesi itu Adam menolak untuk mengatakan tentang dirinya. Jadi Katie memberikan list buku yang bagus untuk Adam baca. Karena efek kemoterapi lama-kelamaan akan menggugurkan rambutnya, Adam memutuskan untuk segera mencukur habis rambutnya di rumah Kyle. Menggunakan pencukur Kyle yang biasa digunakan untuk mencukur, you know lah. Oke. Di sesi kemoterapi berikutnya, Mitch dan Alan bertanya mengapa mereka nggak pernah melihat Rachel. Adam pun menjelaskan bahwa pacarnya itu nggak terlalu suka rumah sakit. Aneh buat Mitch, karena mana ada orang yang datang ke rumah sakit karena suka.
Adam pun menawarkan mereka untuk berkenalan dengan Rachel setelah sesi kemoterapi mereka. Namun ditunggu-tunggu pun, Rachel nggak muncul menjemput Adam. Jadi Adam menyuruh mereka untuk pulang terlebih dahulu, sementara itu, dia tetap harus menunggu Rachel. Berjam-jam berlalu, Rachel pun datang dan meminta maaf. Adam berkata bahwa Rachel nggak perlu melakukan ini. Adam juga mengingatkan bahwa dia pernah menyuruh Rachel untuk pergi jika berat menghadapi semua ini. Rachel pun meminta maaf dan dia berkata akan melakukan yang terbaik yang dia bisa. Di lain waktu, Kyle menemani Adam untuk mencari buku yang Katie rekomendasikan. Mengambil kesempatan dengan kondisi Adam, Kyle pun berhasil mendapatkan janji kencan dengan penjaga toko buku yang terkesima dengan kebaikan hati Kyle. Mereka kemudian berjanji akan keluar malam itu, sementara Adam menghabiskan malamnya di rumah bersama Skeletor. Ketika itu, ibunya menelpon menanyakan keadaannya. Adam pun berkata semua baik-baik aja dan Rachel akan datang pada malam itu. Di lain tempat, Kyle dan Claire berkencan di pameran galeri seni dan Kyle kaget ketika bertemu dengan Rachel di sana. Di saat itu, Kyle berhasil melihat Rachel bermesraan dengan pria lain dan berhasil memotretnya sebagai barang bukti. Ketika Rachel pulang ke rumah dan Adam menuntut perhatian darinya, Rachel malah berkata kalau dia kelelahan dan ingin langsung tidur. Di waktu yang sama, Kyle tiba-tiba datang, menceritakan kencannya yang gagal dan mengatakan kepada Adam kalau dia melihat Rachel bermesraan dengan cowok lain dan memperlihatkan buktinya. Holy shit! Holy shit! Adam menanggapinya dengan kecewa berat, gak percaya dengan apa yang baru aja dia dengar. Rachel beralasan kalau dia gak sanggup menghadapi semua ini, terlebih lagi kondisi Adam yang terus menurun. Kyle yang mendengarkan pembicaraan itu dari dapur pun gak tahan lagi dan mengusir Rachel dari rumah Adam. Kyle berkata bahwa Rachel adalah manusia paling jahat di dunia. Di lain hari, Kyle membawa Adam jalan-jalan bersama Skeletor. Ketika itu mereka berpas-pasan dengan seorang cewek yang juga lagi bawa anjingnya jalan-jalan. Adam lagi malas kenalan dengan cewek, berbeda dengan Kyle yang selalu supel. Kyle berkata bahwa sebenarnya Adam bisa dengan mudah dapetin teman kencan, karena kanker yang dia derita bisa jadi kartu as. Di hari yang lain, setelah menjalani sesi kemoterapi, Adam berniat pulang dengan bis. Di saat yang bersamaan, Katie akan pulang dan menawarinya tumpangan. Awalnya Adam menolak, tapi Katie memaksanya untuk ikut. Akhirnya Adam pun naik mobil Katie yang penuh dengan sampah. Katie bertanya, kenapa Adam menunggu bis setelah kemoterapi. Adam pun menceritakan kalau dia habis putus dengan Rachel karena Rachel selingkuh darinya. Katie pun langsung ingin membicarakan hal itu dengan Adam, tapi Adam malah menyuruh Katie untuk menepi. Rachel mengira Adam akan muntah karena efek dari kemoterapi, tapi ternyata Adam malah membersihkan sampah-sampah yang ada di mobil itu karena nggak tahan dengan kotor. Sesampainya di rumah Adam, Katie memberikan nomor HP-nya, jaga-jaga kalau ada keadaan darurat atau Adam butuh teman untuk bicara. Di lain hari, Adam mengajak Kyle untuk ngumpul bareng Mitch dan Alan. Walaupun terpaut perbedaan usia, pertemanan mereka jadi natural karena kesamaan yang mereka alami, yaitu sama-sama pengidap kanker. Adam juga bertemu dengan istrinya Mitch yang kelihatan penuh support dengan kondisi suaminya yang terkena kanker, hal yang gak dia dapatkan dari Rachel. Ketika Kyle lagi hangout bareng Adam di rumahnya, Rachel datang untuk mengambil barang-barangnya, tapi Adam berkata kalau barang-barang Rachel udah ditaruh di dalam kotak di luar pintu dan Rachel melewatinya. Melihat kondisi Adam, Rachel pun mengajaknya untuk berbicara empat mata. Rachel menolak untuk putus dan berjanji akan melakukan yang lebih baik, tapi Adam mengusirnya untuk segera pergi. Adam mengingatkan Rachel untuk mengambil lukisannya, tapi Rachel bilang lukisan itu dibuat untuk Adam. Bukannya memajang lukisan itu di dinding, Adam dan Kyle malah bersenang-senang dengan lukisan Rachel dan membakarnya. Minggu selanjutnya, Adam kembali menemui Katie. Setelah kejadian beberapa waktu lalu, mereka udah nggak lagi canggung. Malahan sesi terapi lebih berjalan dengan mulus dan menghibur. Ketika menjalani kemoterapi, Adam heran kenapa Mitch nggak hadir di sana. Alan pun berkata bahwa Mitch meninggal dunia tadi malam. Sesuatu yang nggak bisa dipercayai Adam. Padahal baru aja kemarin mereka ngumpul bareng. Nggak ada yang tahu, jantung Mitch tiba-tiba berhenti dan dia pun meninggal dunia. Apa yang menimpa Mitch membuat Adam sadar bahwa bisa aja itu juga terjadi padanya. Bisa aja tiba-tiba dia meninggal karena faktanya dia adalah orang yang lagi sekarat. Hal itu pun disampaikannya pada Katie. Adam berkata bahwa banyak orang yang menyemangatinya, bahwa dia akan baik-baik saja, bahwa dia akan sembuh dan berhasil melewati semua ini, tapi nggak ada satupun orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang sekarat dan berumur pendek. Katie hanya mencoba untuk membantu Adam.
Tapi Adam merasa bahwa nggak ada gunanya dia menjalani terapi dengan psikiater. Pada malam hari, Adam mencoba menelpon Kyle untuk mengantarkannya ke dokter besok pagi. Tapi sayang HP Kyle nggak aktif. Akhirnya Adam menelpon ibunya. So, mereka pun berkumpul di sana untuk bertemu dengan dokter. Adam baru tahu kalau ternyata sang ibu ikut supporting group untuk orang tua yang punya anak pengidap kanker. Hal itu dilakukan sang ibu karena Adam gak pernah sekalipun menghubunginya untuk memberitahu keadaannya. Kemudian gak lama setelah itu dokter pun datang. Dia berkata bahwa kankernya Adam gak bereaksi pada kemoterapi, sehingga hal selanjutnya yang bisa dia lakukan adalah melakukan operasi pengangkatan sel kanker. Karena ukuran dari tumor dan tempatnya bertumbuh, dokter mengatakan kalau operasi nanti akan berbahaya dan bisa aja merenggut nyawanya. Dan jika nggak bisa mengangkat sel kankernya, mereka kehabisan opsi untuk menyelamatkan nyawanya. Pada malam hari, Adam bertemu dengan Kyle, memberitahukan kepada sahabatnya itu kalau dia akan dioperasi besok pagi. Mereka mengenang masa muda mereka di tempat itu. Ketika itu, Kyle mengajak Adam untuk pergi ke sebuah bar. Karena Kyle cukup mabuk untuk menyetir, Adam menawarkan dirinya untuk membawa mobil. Padahal dia nggak pernah membawa mobil sebelumnya. Karena mungkin itu bisa aja jadi saat terakhirnya Adam. Akhirnya Kyle pun mengizinkannya. Yang dilakukan Adam tentunya mengemudi ugal-ugalan sampai hampir menabrak mobil lain. Ketika mereka berhenti, Adam menyuruh Kyle untuk keluar. Adam yang depresi pun hanya bisa teriak dan memukul-mukul sekitarnya. Kyle pun teriak ketika melihat Adam yang dia pikir akan menghubungi Rachel. Ternyata yang Adam hubungi adalah Katie dan dia meminta maaf karena udah bersikap gak sopan di sesi terakhir mereka. Katie juga meminta maaf karena dia sebenarnya gak siap untuk menghandle Adam. Karena dia hanyalah seorang pemula dan pekerjaan ini cukup berat untuknya. Adam pun berkata, seandainya Katie adalah pacarnya, pasti dia akan menjadi pacar yang baik. Katie pun mendoakan supaya operasi Adam lancar nantinya. Di tengah malam, Adam mengantar Kyle pulang ke rumahnya. Kyle yang mabuk langsung tidur di sofa sedangkan Adam membersihkan dirinya di toilet. Ketika itu dia melihat buku yang berjudul Menghadapi Kanker Bersama. Ternyata sahabatnya itu bela-belain membaca buku dan mengikuti anjuran di buku tersebut untuk mendukung kondisi sahabatnya. Adam pun tersenyum dan pulang jalan kaki ke rumahnya di bawah guyuran hujan. Besok paginya, Adam mempersiapkan dirinya dan memberi makan Skeletor. Di luar rumah, Kyle menunggu Adam dan mengantarkannya ke rumah sakit. Kyle yang selalu banyak omong, pada pagi itu nggak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sesampainya di rumah sakit, Kyle nggak mengatakan selamat tinggal atau goodbye. Kyle memastikan bahwa mereka akan bertemu lagi setelah operasi selesai. Ditemani orang tuanya, Adam bersiap-siap sebelum masuk ke ruang operasi. Adam mengatakan pada ayahnya yang pikun bahwa dia mencintai ayahnya sampai kapanpun. Kemudian setelah obat bius disuntikan melalui cairan impusnya, Adam dengan sedih berpisah dengan ibunya dan dia pun dibawa ke ruang operasi. Sementara Adam menjalani operasi pengangkatan sel kanker berjam-jam lamanya, orang tuanya, Kyle dan juga Katie, menunggu kabar dari Adam di ruang tunggu. Gak lama setelahnya, dokter pun keluar dan mengabari kalau operasi berjalan lancar. Tapi ada konsekuensi yang harus dilakukannya, tapi intinya, Adam akan baik-baik saja dan harus menjalani pemulihan selama berbulan-bulan lamanya. Orang tua dan Kyle kemudian menemui Adam setelah operasi. Begitu juga dengan Katie yang mampir menjenguk ketika dia habis bekerja. Hubungan mereka pun lebih dekat dari sekadar pasien dan dokter. 6 bulan setelah operasi, Adam kembali pulang ke rumah. Kyle datang untuk membantu Adam bersiap-siap dengan kencannya. Kyle seperti biasa menjadikan bekas luka Adam sebagai bahan candaan. Gak lama setelah itu Katie pun datang dengan membawa pizza. Kyle meninggalkan mereka berdua dan akhirnya Adam mendapatkan pasangan yang tepat. Kadang cobaan hidup memang berat. Entah itu mendapatkan sakit yang parah atau masalah lainnya. Tapi semuanya akan lebih memungkinkan untuk dilewati jika kita punya sahabat yang selalu ada untuk mensupport. Because true friends never leave you during hard times. Itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.